Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibat fillah, zanallahu yakum jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir fi raudhin min riyadil jannah. Dari kita hadir di salah satu taman surga dalam mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, di mana orang-orang yang futur, orang-orang umumnya mereka kalau futur lagi bosan, mereka cari taman untuk istirahat. Adapun taman kita adalah dengan membaca kitab. Tapi ternyata di majelis ini banyak tamannya. Taman-taman dibuat sendiri-sendiri di sini. Ada yang lain sedang berbicara di tempat yang lain. Ikhwah, tulab, kita punya satu taman. Teman-teman yang lain tolong untuk tidak mengganggu ya. Kita sedang berada di taman. Kalau kiranya antum fokus sedang mengkaji kitab, silakan. Tapi kalau hanya ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya, usahakan tolong dipelankan suaranya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami tidak? Kalau kiranya ada yang ngobrol berbicara tentang ilmu, silahkan. Tapi kalau kiranya ngobrol tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih baik antum diam atau menyimak kajian. Barakallahu fikum. Iya, pentingnya kita punya pengagungan terhadap ilmu tersendiri ya, penting. Tulab, karena ilmu ini agung, perkaranya agung. Dengan ilmu kita tidak tahu bagaimana dengan ilmu, tanpa ilmu kita nggak akan mengerti bagaimana kita beramal. Dengan ilmu bagaimana kita tidak mengerti bagaimana kita mensikapi dunia. Dengan ilmu kita tidak mengerti bagaimana arah kita menuju akhirat. Maka penting kita mengagungkan ilmu. Kiranya di sebuah majlis didengarkan di dalamnya ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya menyimak, karena itu punya kemuliaan tersendiri. Dan duduk di majlis ilmu, dia faham atau tidak faham, ada keutamaan tersendiri. Nah, bahkan dikatakan oleh ahlul ilm, humul julasa la yashqa alaihi jalisuhum. Mereka adalah orang-orang teman duduk yang dimana orang yang duduk bersama tidak akan pernah merasa rugi. Maka hendaknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keutamaan tersebut ya, jangan sibuk sendiri. Taib, kita masuk ke dalam hadis pada bab yang masih sama, babul qanaah wal afaf wal iqtisad fil ma'isyah. Bab pentingnya qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, wal afaf, memelihara diri dan meminta-minta kepada orang lain, wal iqtisad, dan bersikap sederhana dalam hidup. Kita dalam hadis 532, hadis yang diriwayatkan diangkat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala an-nasa takaththuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir, rawahu Muslim. Barang siapa meminta-minta pada manusia, takatsuran, tujuannya untuk bermegah-megahan. Untuk bermegah-megahan. Bukan karena hajah, karena kita tahu bahwasanya kita punya urutan ya, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Ada yang urutan pertama adalah primer, perkara penting yang harus kita dapatkan dalam kehidupan. Kemudian ada namanya hajiyat, kebutuhan tapi di bawah dari premier, sekunder ya. Sifatnya butuh tapi nggak dapat juga nggak masalah. Kemudian ada yang tahsiniyat. Tahsiniyat ini
Sifatnya apa? Tresier, hanya pelengkap warna hidup saja. Ada nggak masalah, nggak ada pun nggak masalah. Ini harus insaf, manusia harus jujur. Ya, kadang di antara kita karena mungkin tidak mengerti kehidupan untuk apa, sehingga terkadang menaikkan derajat hajiat yang sifatnya hanya sekunder dipaksakan ke primer terkadang. Ya, karena tidak mengerti mana syukur. Kemudian ada yang dia sifatnya tersier, yang sifatnya hanya pelengkap hidup, dipaksakan ke hajiat. Nah, ini perlu sikap insaf. Dari mana taunya? Dengan cara mengenal kematian. Kata Rasulullah, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang merusak kenikmatan, yaitu adalah kematian. Kalau orang sudah tahu kematian dekat di depan matanya, dia akan fokus kepada yang lain, yaitu akhirat. Kalau dia sudah fokus dan yakin terhadap akhirat, dia akan bersikap berbeda di dunia. Dia punya sikap yang berbeda. Dia akan bersikap diantaranya ini ya, al-afaf, memelihara dirinya dan qanaah, merasa cukup. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, a'ti man huwa afqar minni." Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku. Lihat Umar bin Khattab. Rasul sendiri, pertama ini unik ya, Rasul sendiri datang kepada Umar. Orang yang hebat, orang yang mulia datang kepada orang yang biasa saja. Menandakan tidak ada sikap, tidak ada gaps, jeda antara orang yang mulia dengan orang yang biasa. Tidak ada bedanya. Kita sama-sama manusia. Rasulullah datang kepada Umar memberikan atiyah, pemberian kepada Umar. Umar menolaknya. Ya Rasulullah, a'ti afqar minni, berikanlah orang yang lebih fakir daripada aku. Kemudian Rasulullah kasih lagi. Ya Rasulullah, berikan yang lebih fakir dariku, yang mungkin lebih butuh dariku. Kemudian Rasulullah maksakan, ambil ini. Ambil. Sesungguhnya engkau mendapatkan tidak karena meminta, dan engkau diberikan sesuatu yang tidak banyak, tidak akan membuat antum terhina. Nah, inilah sikap sahabi yang jalil, sahabi yang hebat, berhati-hati dalam menerima pemberian. Di antara sikap afaf yang dimiliki oleh para sahabat. Tapi hadis yang diangkat oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini yaitu, "Man salan nasa takatsuran," barang siapa meminta manusia karena takatsur. Fa inna ma yas'alu jamran. Takatsur adalah ingin bermegah-megahan, padahal sudah cukup tapi ingin lebih. Fa inna ma yas'alu jamran, seakan-akan dia di akhirat seperti sedang meminta atau mengumpulkan batu-batu dari neraka yang akan membakarnya. Falyastaqilla aw liyastakthir. Kemudian Rasul memberikan ancaman. Kalau mau dia ambil batu neraka sedikit, silakan ambil sedikit. Kalau mau ambil banyak, silakan banyak sekalian. Maksudnya apa? Mau dikit mau banyak, dia akan dibakar tetap di neraka. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, dalam syarahnya, maka manusia kiranya dia mengambil banyak, maka dia akan mendapatkan api neraka yang banyak yang membakarnya. Kalau dia ambil dikit, maka dia akan dibakar oleh api yang sedikit. Nyatanya sama-sama neraka. Maka hendaknya seorang mukmin cerdas. Faman taraka salima minal jamar, kata Syekh Utsaimin, barang siapa yang meninggalkan meminta manusia, maka dia selamat dari batu tersebut. Bahkan dikisahkan dari hadis-hadis yang lainnya, nanti insyaallah di bawah juga ada, di hadis-hadis setelah ini atau hadis sebelumnya dikatakan Rasulullah pernah bersabda, "Man sa'ala walahu ma yughnihi ja'a yaumal qiyamati khumushun au khudushun au kuduhun fi wajhihi." Barang siapa yang suka meminta-minta padahal dirinya sudah cukup, maka dia akan datang nanti di hari kiamat khumush, khudush, kuduh. Wajahnya rusak. Wajahnya rusak. Kita tahu bahwasanya nanti seseorang akan dibangkitkan setelah kematian dengan berbagai macam bentuknya. Ada orang sombong nanti dibangkitkan dalam kondisi kecil. Ada yang dia tidak adil bersama istri-istrinya ya, yang dia pincang nanti. Dan juga ada yang dibangkitkan di hari kiamat di antara ini, khudushun kuduh, yang mukanya rusak, tidak lengkap. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faqila ya Rasulullah, wa mal ghani?" Kira-kira siapa ya Rasulullah, siapa yang kiranya sudah cukup? Qala khamsuna dirhaman, yang dia sudah memiliki di rumahnya 50 dirham, atau semisal dengan dirham, yaitu dengan emas. 50 dirham berapa? 50 dirham perak. Satu peraknya sekarang berapa?
400 atau 500 dikali 50, ya sekitar 25 juta. Ya, sudah punya di rumah 20 juta, maka dia sudah dikatakan ghani. Taruhlah motor motor Vario ya, baru yaitu sini. Nah, kemudian dikatakan dari Thauban radhiyallahu anhu qala man yukaffil li an la yas'alan nas syai'an aw takaffala lahu bil jannah qala Thauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'an. Kalau Rasulullah mengatakan man yukaffilu li an la yas'alun nas syai'an, siapa yang ingin aku tanggung, hendaklah dia, siapa yang ingin aku tanggung besok di akhirat, hendaklah dia tidak meminta manusia sedikit pun. Au atafakkar lahu bil jannah, atau nanti aku akan tanggung baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Thauban berdiri mengatakan, ya Rasulullah, aku termasuk orang yang tidak pernah meminta seorang pun sedikit pun. Menandakan bahwasanya Thauban lebih meminta tanggungan Rasul di surga. Intinya dari sini bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk memelihara diri kita dari meminta-minta. Kita tahu kita punya izzah. Kita punya izzah, harga yang mahal. Jangan sampai izzah kita hilang hanya disebabkan oleh meminta-minta. Bercukup, merasa cukuplah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan di sini Andi. Qala Ibnu Muflih mengatakan kana yuqalu asyukur zinatul ghani wal afafu zinatul faqri was sabr. Ibnu Muflih pernah mengatakan bahwasanya syukur itu adalah perhiasannya orang-orang kaya. Jadi syukur adalah perhiasannya orang-orang kaya. Adapun afaf, menahan diri dan meminta-minta, adalah perhiasannya orang-orang fakir dan orang-orang yang bersabar. Maka hendaknya kita memiliki sifat ini yang agung untuk berhati-hati dari api neraka ya. Kita tahu bahwasanya api neraka, seringan apapun api neraka tidak akan bisa membuat kita bahagia. Maka hendaknya kita berhati-hati dari api neraka dengan mengingat kematian, dengan mengingat akhirat, dengan fokus kita pada akhirat. Maka dunia bukan apa-apa. Dunia bukan apa-apa. Apapun yang kita cari dari dunia, sebanyak-banyak apapun, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Maka pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ilmu, di antaranya dengan mengkaji ilmu. Wallahu taala alam bissawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.